Terima kasih Dr. Evi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini saya akan membawakan mengenai guideline pengobatan antiretroviral di Indonesia yang sedikit berubah dengan sebelumnya. Kalau kita mengetahui mengenai penyakit HIV, maka HIV sudah kita ketahui bersama akan menyebabkan terjadinya penurunan kekebalan di dalam tubuh kita dan akhirnya akan mengundang infeksi oportunistik untuk masuk ke dalam badan dan kemudian menyebabkan kita sakit dan atau mati. Kemudian sudah terbukti pula bahwa ARV dalam hal ini dapat menurunkan jumlah virus dan mengembalikan sistem kekebalan tubuh kita sehingga kita bisa hidup layak kembali dengan kualitas hidup yang lebih baik. Dan kunci dari pengobatan semua ini adalah adherence atau kepatuhan, karena ARV sendiri tidak bisa mematikan virus semuanya, sehingga masih ada saja virus di dalam badan kita, pada sel-sel reservoir yang ada terus dan harus ditekan terus oleh ARV. Dan kepatuhan pada penderita HIV untuk minum ARV itu harus tinggi, yaitu sekitar 95%, kalau ingin kita dapat mensupresi virus di atas 80%. Dan kemudian untuk itu maka kita harus melakukan hal-hal usaha untuk supaya pasien kita dapat bertahan, dalam arti bisa minum obat dengan baik, yaitu dengan melakukan konseling, mengingat pengobatan ARV ini bisa dikatakan seumur hidup. Dan kemudian konseling itu akan berisi mengenai komitmen dan kesiapan yang bersangkutan untuk minum ARV dalam jangka panjang. Kemudian pemilihan regimen ARV, kemudian kita bicarakan juga mengenai dosis dan cara minum obat, kemudian apa manfaat obat yang setelah diminum setelah itu, dan kemudian kita juga memberikan konseling mengenai efek samping dan cara mengurangi hal tersebut apabila terjadi, dan kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita memonitoring hasil pengobatan yang kita berikan. Kesiapan minum obat jangka panjang, pada prinsipnya penderita HIV itu sendiri yang bisa menerima atau menolak ARV untuk dimakan selamanya. Kesiapan itu harus kita evaluasi terus, dan kemudian kita bisa memakai dukungan komunitas penderita HIV maupun dukungan kelompok sebayanya untuk seseorang dapat lebih siap dalam memutuskan untuk memulai ARV. Dan kemudian kalau kita mendapatkan seorang penderita mempunyai masalah kejiwaan maupun masalah nafsa, kedua hal ini bisa mempengaruhi keputusan untuk tetap minum obat maupun putus, dan ini harus kita tangani dengan baik supaya hasilnya ke depannya bagus. Kemudian balik lagi. Ya, pasien yang harus mengerti juga mengenai manfaat apa yang didapat setelah minum obat tersebut, dan kemudian bagaimana ARV itu diminum untuk pertama kalinya, dan kemudian yakin bahwa obat itu bermanfaat bagi dia. Kemudian keterlambatan minum ARV juga bisa menyebabkan konsekuensi negatif pada penderita HIV, terutama yang menderita TB maupun yang HIV yang lanjut, yang bisa mengalami kematian. Dan kemudian juga sudah dibuktikan dari berbagai penelitian bahwa terlambat minum ARV itu, terutama pada yang imun defisiensi berat, dapat menyebabkan CD4-nya tidak akan pernah kembali normal di atas 500, dan kemudian menjadikan dia imun defisiensi permanen. Pasien yang mempunyai efek samping dari minum obat ARV ini harus kita terangkan mengenai bagaimana cara termudah atau tersingkat sebelum ketemu dokter untuk mengatasi ARV yang diminum. Dan kemudian juga terima kasih Dr. Evi. Sorry, ini tadi internet saya putus, entah kenapa. Jadi saya teruskan bahwa saat ini, pengobatan HIV tidak melihat CD4 maupun stadium klinis lagi seperti dulu, maka semua penderita HIV yang terdiagnosa positif HIV maka harus diobati.
Dan kemudian yang perlu kita perhatikan pula adalah bagaimana kita memulai ARV tersebut. Apabila ODA tersebut dengan infeksi oportunistik, maka hal-hal yang harus diperhatikan adalah kita harus memperhatikan pengobatan dan pencegahan infeksi oportunistik dahulu, kemudian kita kemudian melihat efek samping dari pengobatan infeksi oportunistik maupun infeksi pencegahan oportunistik tersebut. Kemudian kita juga harus mempertimbangkan IO yang terjadi untuk menentukan kapan masuk ARV-nya. Dan setelah masuk ARV, kita juga harus memperhatikan adanya sindrom pulih imun. Dan ada beberapa kondisi di mana ARV itu diberikan lebih tepat dari biasanya, yaitu misalnya ada infeksi sitomegalovirus, kemudian diarikitosporidiasis, kemudian limfadenopati HIV, dan kemudian juga HIV yang mengenai ginjal, HIVAN, dan kemudian kalau ada kardiomiopati. Dan pada penderita TB biasanya ARV akan diberikan setelah 2-8 minggu setelah minum OAT. Khusus untuk CD4 yang kurang dari 50, maka pemberiannya itu paling lama 2 minggu setelah pemberian OAT. Kemudian pada meningitis cryptococcus pemberian ARV juga akan lebih lama, yaitu kurang lebih 4-6 minggu setelah pengobatan cryptococcusnya. Kalau pada ODA yang tanpa infeksi oportunistik, maka diberikan secara cepat, yaitu pada hari itu juga atau ditunggu sampai 1 minggu. Dan kemudian syarat lain bahwa tidak ada alasan untuk menunda pengobatan hanya karena menunggu laboratorium. Dan pada ibu hamil diberikan pada hari itu juga disebut sebagai same day. Tadi bahwa harus dilakukan pra-konseling tadi sudah. Dan kemudian kita juga melihat bagaimana obat-obatan bekerja pada sel CD4, di mana obat-obatan ini akan menghambat timbulnya virus baru dengan berbagai action di setiap stadium masuk dan keluarnya virus tersebut. Dan kemudian kalau bagaimana kita memilih regimen ARV, yang harus kita perhatikan adalah adanya komorbid, adanya infeksi oportunistik, adanya efek samping, adanya interaksi obat, dan yang penting lagi kesediaan ARV. Ya. Jadi setelah kesediaan ARV ini, maka di Indonesia karena ARV itu gratis dan kesediaannya terbatas, maka diberikan guidance dari pemerintah atau dalam hal ini Kemkes yang diberi masukan dari Panli yang ada di Kemkes. Nah, apa yang ada di Indonesia saat ini, yaitu yang pertama golongan NRTI, sidofudin, lamivudin, ini sudah lama semua, encitabine, abacavir, dan tenofovir, ini adalah lama, kemudian NNRTI, ini ada nevirapin dan efavirenz, kemudian protease inhibitor atau PI, yaitu lopinavir, ritonavir sebagai booster, dan kemudian integrase inhibitor, golongan yang baru, ini adalah dolutegravir, itunya, preparatnya. Nah, apa yang baru dalam hal ini? Jadi WHO dalam ini merekomendasikan tahun 2012 adanya dolutegravir ini. Dolutegravir ini dipakai sebagai backbone dengan kombinasi NRTA untuk pengobatan lini pertama pada semua penderita HIV, kecuali nanti ada beberapa hal seperti ibu hamil yang trimester pertama itu tidak diberikan. Dan kemudian second line atau bukan second line ya, alternatif berikutnya untuk menggantikan BTG adalah efavirenz 400 mili yang juga dikombinasikan dengan nuklease stabilisator inhibitor. Nah, ini adalah rumus dari ART saat ini di Indonesia. Yang lini pertama adalah 2 NRTI ditambah NNRTI atau 2 NRTI ditambah INSTI. Dan kemudian lini kedua yaitu 2 NRTI ditambah protease inhibitor atau 2 NRTI ditambah integrase inhibitor. Dan ini adalah regimen pertama, yaitu regimen lama masih dipakai, kombinasi lama, tapi kombinasi baru ini ada seperti ini, di mana pasien-pasien yang sudah terkontrol dengan obat lama tidak perlu dirubah, tetapi kalau pasien baru maka kita lakukan seperti ini, yaitu bila ada koinfeksi TB maka diberikan tenofovir, lamivudin sama efavirenz, dan kemudian apabila diperlukan memakai dolutegravir satu hal, maka dolutegravir ditingkatkan 2 kali dosis, yaitu diberikan
ditambahan satu tablet yang berisi dolutegravir dengan obat kombinasi obat kombinasi tab, yaitu satu tablet yang berisi 3 tablet. Kemudian kalau bila ada perempuan yang hamil dan baru trimester pertama, maka diberikan adalah tenofovir, lamivudin, dan efavirenz, baik yang 600 maupun 400. Dan kemudian apabila ada sesuatu hal harus memakai dolutegravir, maka kita harus berhati-hati adanya kecacatan pada bayi apabila dipakai. Tetapi ini sudah mulai pada penelitian akhir sudah mulai berkurang kecacatan ini, dan mungkin nanti seperti juga dulu waktu pemberian efavirenz pada bayi yang dikandung trimester pertama awalnya tidak boleh dan lama-lama boleh, karena setelah penelitian besar hasilnya menunjukkan perbedaan. Dan kemudian juga untuk ibu hamil yang trimester kedua dan ketiga, maka diberikan tenofovir, lamivudin, dolutegravir dalam bentuk sediaan 1 tablet. Kalau tidak ada sesuatu dan harus diganti karena sesuatu hal, maka bisa dipakai efavirenz atau tenofovir, lamivudin, dan efavirenz. Apabila ketiga hal ini tidak ada kontraindikasi, maka harus diberikan yang mengandung dolutegravir, yaitu tenofovir, lamivudin, dan dolutegravir. Dan kemudian apabila tidak ada halangan, atau bila ada halangan, maka bisa diberikan efavirenz, ya. Secara singkat tadi bahwa kalau ada kejuruan TB, maka kita bisa memakai KTP yang berbasis efavirenz. Dan kemudian kalau tidak ada, maka atau ibu hamil trimester pertama atau orang yang merencanakan masih bisa mau merencanakan hamil, maka kita pakai yang punya efavirenz. Tapi kalau tidak ada hal di atas, maka bisa diberikan yang berisi dolutegravir. Nah, setelah itu maka kita bisa melakukan evaluasi. Evaluasi pada pengobatan itu dilakukan 6 bulan dengan memeriksa viral load. Apabila viral load-nya lebih dari 1000 dan orangnya sudah adherence-nya baik, maka bisa diganti. Tetapi kalau adherence pasien tersebut kurang baik, maka bisa kita lakukan counseling adherence, dan kemudian pasien tersebut diteruskan obatnya, kita tunggu 3 bulan. Demikian pula kalau viral load-nya antara 50 sampai 1000, maka bisa kita tunggu dulu 3 bulan kemudian. Dan apabila viral load-nya sudah tidak terdeteksi atau di bawah 50 kopi per mili, maka bisa melanjutkan regimen yang sudah kita berikan. Dan kemudian apabila 3 bulan tersebut hasilnya undetectable, maka regimen tersebut bisa dipakai terus. Dan apabila masih di antara 50 sampai 1000, maka masih bisa kita ulang kembali dan melakukan counseling adherence yang baik, sehingga kita tunggu untuk 3 bulan kemudian. Dan apabila viralnya lebih dari 1000, maka kita lakukan penggantian. Apa sih yang dilakukan untuk lini kedua pada dewasa dan remaja apabila kita ganti? Jadi lini pertama kita pindah lini kedua. Maka kalau lini pertamanya itu memakai ACT 3TC dan efavirenz, dan apabila ada TB positif misalnya, atau tidak ada TB positif, maka bisa diganti dengan yang berisi dolutegravir maupun yang berisi kombinasi lopinavir dengan 2 NRTI. Dan kemudian apabila berbasis tenofovir 3TC dengan nevirapin atau efavirenz, tetapi ada HBV yang positif misalnya, maka kita memakai 4 obat, yaitu tenofovir, sidofudin, lamivudin, dan dolutegravir. Demikian pula kalau kita memakai lopinavir, memakai sama juga, kita memakai 4 obat. Sedangkan untuk yang negatif maka tetap 3 obat, yaitu apabila tenofovir maka yang diganti adalah sidofudin, dan kemudian nevirapin dan efavirenz diganti dengan dolutegravir atau lopinavir. Dan apabila kita sudah memakai dolutegravir dan kemudian resisten dan kemudian tidak ada TB, maka kita berikan ACT 3TC lopinavir, dan kemudian apabila positif TB, maka lopinavirnya di2 kalikan dosisnya. Jangan lupa kalau ketemu rifampicin, lopinavir maupun dolutegravir harus dinaikkan dosisnya. Kemudian kita juga harus mengetahui efek samping obat. Efek samping obat dan waktu terjadinya itu penting. Tenofovir misalnya
Gangguan ginjal ini bisa terjadi kapanpun sampai lama ya. Kemudian sidofudin, aneminya atau mualnya itu biasanya 3 bulan pertama. Kemudian hiperpigmentasi kuku akan timbul 6 sampai 12 minggu 12 bulan dan kemudian dan seterusnya. Kemudian evavirens biasanya toksik di susunan saraf pusat, rasa nggak enak dan lain-lain. Dan alergi itu timbul 3 bulan pertama, tapi toksisitas dari SSP bisa timbul lama dan kemudian ginekomasti timbul biasanya lebih dari setahun. Nevirapin alergi biasanya timbul 3 bulan pertama sampai hepatotoksik 6 bulan pertama. DTG biasanya alergi, hepatotoksik dan SSP biasanya timbul sampai 6 bulan pertama, tetapi toksisitas SSP ini juga agak lama, tetapi efeknya lebih ringan dari evavirens. Dosis dan cara minum obat ARV juga menentukan efektivitas dari ARV tersebut. Makanya dosis itu tadi seperti tadi juga ditentukan oleh pemakaian dengan obat lain, misalnya dengan rifampicin, maka dosisnya akan ditinggikan karena ARV kalau ketemu rifampicin, ARV-nya akan turun dosisnya. Dan kemudian cara minum obat itu juga harus penting, apakah masih dengan makanan atau dengan perut kosong. Kemudian jelang waktu minum obat, yaitu di mana kalau kita minum 2 kali sehari maka tiap 12 jam harus tepat, dan kalau 1 hari sekali biasanya 24 jam harus tepat, jadi jam 7 ketemu jam 7 besok. Kemudian juga kalau obat tersebut diminum dengan obat lain yang bisa mengganggu absorpsi atau yang lain, maka diberikan jarak yang tepat. Dan kemudian juga kita harus mengevaluasi berbagai macam obat yang diminum selain ARV, yaitu obat infeksi UU, obat penyakit komorbid, obat jantung, obat kolesterol, diabetes, dan lain-lain. Dan juga tidak kalah penting, yaitu sering orang memakai obat tradisional atau herbal, dan ini juga harus dievaluasi apakah ada interaksi dengan obat ARV tersebut. Seperti DTG itu juga mempunyai berbagai interaksi, terutamanya dengan obat-obat dengan rifampicin misalnya, dengan karbamazepin, kemudian dengan MD atau zinc atau kalium, ini banyak dia pakai untuk vitamin-vitamin. Itu juga minumnya harus 2 jam sebelum minum TLD ya, atau tenofovir, lamivudin, dan dolutegravir. Kemudian metformin juga sama, juga harus diperhatikan, dan kemudian tidak boleh dipakai dengan fenitoin, fenobarbital, maupun obat-obat anti aritmia maupun obat anti malaria, molodiquin. Toksisitas DTG, apabila terjadi toksisitas DTG, maka harus kita evaluasi apakah toksisitas tersebut cukup mengganggu atau tidak. Kalau cukup membantu, makanya kita ganti. Tapi untuk gangguan neuropsikiatri, untuk gangguan ginjal, dan untuk hepatotoksik, biasanya ringan dan tidak perlu diganti. Tetapi apabila terjadi alergi atau hipersensitivitas obat, biasanya kita ganti. Untuk lini pertama kita substitusi dengan evaviren, tapi untuk lini kedua kita pakai lopinavir. Untuk penambahan berat badan saya kira tidak perlu dilakukan penggantian, tapi cukup untuk dilakukan diet dan saran dari bagian gizi. Kemudian untuk tenofovir biasanya terjadi gangguan di tubuh ginjal sehingga terjadi gangguan fungsi, itu bisa kita lakukan penggantian maupun kita teruskan. Kalau kita teruskan maka harus dilakukan penyesuaian dosis, dan kemudian juga kita jangan memilih tenofovir apabila kita mempunyai pasien kita DM-nya tidak terkontrol, IMT-nya rendah, berat badannya rendah, kemudian hipertensinya juga tidak terkontrol. Biasanya akan mempunyai mempunyai prediksi mempunyai kans untuk menjadikan terjadinya gangguan ginjal karena kalau minum tenofovir. Dr. Teguh, mohon maaf waktunya, mungkin bisa satu slide lagi terakhir. Ya, satu slide lagi ini. Dan kemudian juga terjadi juga perubahan pada pemberian profilaksis akibat pajanan. Dalam hari ini ada pasca pajanan, yaitu akibat kerja untuk orang dewasa, bahwa terbukti bahwa DTG ini dipilih untuk pemberian obat kedua karena obat pertama, yaitu obat 1 dan 2, yaitu tenofovir dan 3-TC, merupakan satu rekomendasi yang baik. Dan kemudian DTG sebagai penambah sebagai obat ketiga untuk dipilih karena bisa menurunkan viral load dengan cepat.
Akan tetapi apabila tidak bisa memakai DTG, maka bisa dipakai Aluvia dalam hal ini. Jadi kalau di Indonesia bisa berikan TLD atau Truvada ditambah dolutegravir, atau misalnya Truvada dengan Aluvia dengan pemberian lama 28 sampai 30 hari. Simpulannya adalah ARV merupakan terapi utama penderita HIV untuk menyerang virus maupun untuk meningkatkan CD4 sehingga kualitas hidup pasien baik. Dan kemudian hal-hal yang harus diperhatikan terutama adalah adherence yang dapat dipengaruhi berbagai hal, yaitu yang pertama adalah efek samping obat, interaksi obat, terus kemudian dalam bagaimana kita memilih ARV, dan kemudian juga memulai terapi akhir dan monitoringnya setelah itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.